Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua belah saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah tergoda. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Yakobus dan Yohanes berasal dari latar belakang keluarga nelayan yang sederhana. Karisma kuat penampilan Yesus telah membuat mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Sesudah beberapa lama, mereka menemukan arah perjalanan bersama Yesus, yakni kerajaan Allah. Di sini keduanya tergoda untuk memanfaatkan kedekatan mereka dengan Yesus. Keinginan itu bahkan ditunjang oleh ibu mereka yang pasti merasa bangga melihat kedua anaknya menjadi orang penting. "Berilah perintah supaya kedua anakku ini duduk dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Kata ibu Yohanes dan Yakobus. Klarifikasi Yesus
memberi pemahaman baru tentang kedudukan itu, karena semuanya hanya memperoleh melalui kesetiaan pada kebajikan utama, yakni salib. Jika mereka setia pada salib, mereka akan meraih kemuliaan itu. Memimpikan kedudukan atau ambisi menjadi pemimpin dan penguasa rupanya mewarnai gaya hidup para murid Yesus. Ambisi macam ini dikemukakan oleh Ibu Yakobus dan Yohanes, dan ini tidak cocok dalam perjuangan hidup dan karya Yesus yang sangat menekankan soal pelayanan dan pengorbanan sampai wafat di kayu salib. Akan tetapi Yesus melayani permintaan mereka dengan mengemukakan syarat-syarat bagi mereka yang diserahkan tanggung jawab, antara lain meneladani Yesus sendiri dalam pelaksanaan tugas, yaitu dengan semangat pengabdian, pelayanan, dan pengorbanan. Dalam pandangan manusia zaman ini yang sangat menekankan soal untung dan rugi, syarat-syarat Yesus mengenai pengabdian, pelayanan, dan pengorbanan tidak efisien, bahkan sangat merugikan. Soal pengabdian, pelayanan, dan pengorbanan butuh hati dan kepekaan. Hati untuk mengabdi dan melayani, dan kepekaan untuk melihat kebutuhan sesama manusia sekitarnya. Saudara-saudari, dalam konteks Pesta Santo Yakobus, peristiwa dalam Injil hari ini menjadi momen pemurnian motivasi Yakobus dan para rasul dalam mengikuti Yesus. Yakobus dimurnikan. Ia menemani Yesus sampai di Taman Getsemani. Dia sungguh meminum cawan penderitaan dengan menjadi rasul pertama yang mati sebagai martir. Catatan hidup Santo Yakobus mengajak kita untuk memeriksa motivasi kita sendiri dalam mengikuti Tuhan. Bukan tak mungkin bahwa motivasi kita sangat manusiawi dan duniawi. Bukan tak mungkin bahwa kita menunggangi hal-hal religius demi memuaskan nafsu untuk berkuasa atau demi berbagai kepentingan duniawi lainnya. Maka jadikanlah Pesta Santo Yakobus ini sebagai momen pemurnian motivasi kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi,
dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.